الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله. Sebelum kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diizinkan oleh Allah untuk menyempurnakan dari rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, yakni dengan melaksanakan Idul Fitri, yang dengan itu kita semua mendapatkan kenikmatan tertinggi, yakni dosa-dosa kita seluruhnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan sebulan penuh diniatkan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala hanya dari Allah, maka Allah menggugurkan dosa-dosa seluruhnya. Bahkan para ulama saking habisnya dosa kita bagaikan bayi yang baru lahir fitri, maka disebutlah Idul Fitri. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana cara mendapatkan fitri tersebut. Kata Allah, "Wa tukmilu 'iddata wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Wa tukmilu 'iddata, dan sempurnakanlah bilangan puasa. Sempurnakan di sini artinya ada dua. Satu, menyempurnakan bilangannya sebulan penuh. Yang kedua, sempurnakanlah puasa kita sampai akhir hayat. Pasca setelah Ramadan, teruskan puasanya seluruh anggota badan ini. Kaki kita teruslah berpuasa dari mendatangi tempat-tempat maksiat. Tangan kita teruslah berpuasa dari berperilaku maksiat. Mulut kita teruslah berpuasa dari kata-kata kotor, dari memuji orang lain, bergibah, menyakiti, ajari lidah kita senantiasa menyakiti hati orang lain. Mata kita teruskan berpuasa sampai akhir hayat dari memandang dia bukan hati. Telinga kita teruskan berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan fuad kita, hati kita teruslah berpuasa dari berprasangka buruk kepada Allah. Teruslah berpuasa dari seluruh penyakit hati, baik iri, dengki, ainaya, ujub, takabur, sombong, kadang merasa diri lebih hebat dari orang lain, merasa diri lebih pantas dari orang lain, merasa diri lebih kaya, merasa diri lebih besar, merasa diri lebih berkuasa, merasa diri lebih berilmu, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Puasa hati kita dari segala penyakit hati, maka dengan itu insya Allah kita semua akan senantiasa mendapatkan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lantas apa hikmah yang bisa kita petik dan kita amalkan dari seluruh rangkaian ibadah puasa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan? Dari banyaknya hikmah, khatib menyingkatnya dengan 2 poin saja. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Sabar terbagi 3. 1, sabar di dalam melaksanakan taatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menolak maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan dari Allah. Bukankah jam 2 siang kemarin kita merasakan lapar dan dahaga yang luar biasa, padahal makanan ada di sekeliling kita, bahkan tidak ada orang lain yang tahu kalau kita berbuka. Kenapa kita tidak mau berbuka? Karena hakikatnya Allah menyuruh kita bersabar. Sabar, waktunya jangan sekarang. Tunggu waktu azan maghrib kita. Awalnya sabarnya karena
tidak mau puasanya batal. Tetapi lihat hikmah yang kedua para jamaah. Sabarnya bukan karena takut puasanya batal, tetapi sabarnya, puasanya karena takut sama Allah, karena hatinya merasa al-muraqabah, merasa ditatap oleh tatapan yang maha tajam, yakni Allah. Dan itulah yang menjadikan hikmah yang kedua, naikkan levelnya dari yang tadinya sabar menjadi ikhlas. Saking hebatnya pahala sabar para jamaah, Allah tidak meneruskan, tidak menjelaskan berapa persentase pahala sabar di dalam Al-Quran, tetapi Allah menjelaskan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hikmah yang kedua, yakni naik level dari sabar menjadi ikhlas. Ikhlas ini tingkatan tertinggi ketakwaan seorang muslim. Teringat para jamaah, ketika syaitan diusir dari surganya Allah, apa yang syaitan katakan? Ya Allah, fa'anzirni ila yaumil yub'atsun, panjangkan usiaku sampai nanti hari kiamat. Aku akan menggelincirkan seluruh turunan anak Adam untuk menjadi penghuni neraka. Akan tetapi lihat para jemaah, akhir kata syaitan, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau bimbing menjadi pribadi yang ikhlas. Artinya hanya orang-orang yang ikhlas yang hanya akan selamat dari nerakanya Allah. Orang-orang yang ikhlas yang akan menjadi kekasihnya Allah, dan orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang ikhlas? Karena ikhlas itu sendiri ternyata terbentuk dari berbagai ujian yang Allah berikan, lantas dia bersabar dan bersyukur, sehingga diangkat derajatnya menjadi pribadi yang ikhlas. Sedikitnya ada 5 poin yang Khatib sampaikan supaya kita semua menjadi pribadi yang ikhlas. Yang pertama, teruslah berhusnudzon kepada Allah. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita diwajibkan memerangi berprasangka buruk kepada Allah ketika kita ditakdirkan oleh Allah kadang-kadang yang buruk menurut kita, padahal baik menurut Allah. Kadang-kadang baik menurut kita, padahal itu buruk menurut Allah. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ketika kita yakin akan hal itu, maka timbul ikhlas. Yang kedua, ma'asaba bin musibati illa bi'idznillah. Sing yakin, sing sadar para jamaah, ketika apapun yang terjadi itu semua pasti atas izin Allah. Ketika kita sadar akan hal itu, maka timbul ikhlas. Poin yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban likulli amrin mu'minin lahu khair." Rencana Allah terhadap orang-orang mukmin pasti baik. Karena kita tahu rencana Allah baik, meskipun sakit menurut kita, maka akan timbul keikhlasan. Yang keempat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar kemampuannya. Artinya ketika Allah memberikan ujian, yakin ujian tersebut akan terukur. Yakin kita semua akan bisa melewatinya. Ketika kita sadar akan hal itu, maka timbul ikhlas. Dan yang terakhir para jemaah, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sing yakin, sing sadar bahwa Allah akan menolong orang-orang yang mukmin. Ketika kita merasa beriman kepada Allah, maka timbul keyakinan Allah pasti akan menolong kita, mengeluarkan dari sisi kegelapan menjadi terang benderang, mengeluarkan dari sisi kesedihan menjadi bahagia, mengeluarkan dari sisi keterpurukan
menjadi sejahtera. Allah, saking hebatnya ikhlas, Imam Al-Ghazali menerangkan di dalam salah satu kutipannya, an-nasu kulluhum murja illa al-'alim wal 'alimuna niyamun illa al-'amilun wal 'amiluna al-muqtarruna illa al-mukhlasun. Manusia hakikatnya semuanya kadang-kadang mati kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu, mereka hakikatnya tertidur kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, hakikatnya mereka tertipu dengan amalannya, kecuali orang-orang yang mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Maka ikhlas adalah ruh dari amalan kita. Amalan kita harus dibarengi dengan sabar. Sabar dan ikhlas menjadikan kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung khutbah yang sangat singkat ini, izinkan khatib menyampaikan ketika Rasulullah mau berkhutbah di Idul Fitri, Rasulullah naik ke mimbar. Sebelum berkhutbah, beliau mengangkat kedua tangannya, lantas berbicara amin, 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 3 kali mengucapkan amin. Semua para sahabat terheran, dan ketika selesai berkhutbah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebelum berkhutbah? Maka Rasulullah menjelaskan, barusan datang kepadaku malaikat Jibril dan berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka ucapkan amin. Bayangkan para jamaah, malaikat yang berdoa, kekasih Allah yang mengaminkan, yakin doanya dijawab oleh Allah. Maka kita sebagai makhluk, seorang mukmin yang membuktikan keimanannya dengan berbagai amal soleh, awas, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Sehingga Allah menyebutkan, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah memastikan, teruslah kamu jangan pernah beribadah selain hanya kepadaku saja. Dan setelah beribadah kepadaku, apa yang harus kau lakukan? Apakah mengaji? Apakah sholat? Apakah baca Quran? Apakah sedekah? Ternyata bukan. Tetapi kalimatnya disandingkan dengan Allah. Apa itu? Wa bil walidayni ihsana. Dan kepada kedua orang tua harus taat. Jangan sampai orang lain tentu katanya lemah lembut, kemana ibu, kumaha damang, segala macam, tetapi kepada orang tua asarnya luar biasa. Naon sih Pak? Manggil wae, naon sih? Awas, tertipu dengan amalan. Orang lain dikasih hadiah, kasih buah, kasih hadiah sarung, kasih hadiah buah. Orang tua pas lebaran pakai daster, dasternya juga udah cimetinya. Awas, ketipu dengan amalan. Muliakan orang tua lebih dari orang lain. Dan doa yang kedua, malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang istri yang tidak mentaati suaminya ketika suaminya taat kepadamu, ya Allah. Awas, harus bisa taat kepada suami. Dan permintaan yang terakhir ketika malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Dan itulah sebagai penyempurna ibadah kita harus saling memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Si'an man qata'at wa'fu 'amman dzalama wa'ti 'amman haraj." Sambung silaturahmi, aman kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kita kadang-kadang bersilaturahmi pada orang-orang yang baik, tetapi ingat ketika kita masih tidak mau bersilaturahmi kepada orang yang kita benci, berarti buktinya belum sempurna, iman kita belum sempurna. Karena tingkatan iman tertinggi setelah bersedekah, setelah wakaf minal baik, setelah menahan amarah, ada tingkatan tertinggi yakni wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Para jamaah, pada khutbah yang singkat ini, marilah kita sama-sama saling memaafkan.
kita sama-sama menjadi pribadi yang sabar, kita sama-sama menjadi pribadi yang ikhlas di dalam beribadah. Selesai salat Id, awas para jemaah, jangan berubah, karena ini puncaknya amal kita, saling memaafkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasawwahani illa budirahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah kedua orang muslim bertemu lantas mereka bersalaman kecuali Allah menggugurkan dosa-dosa keduanya sebelum tangan mereka berpisah dari salamannya. Barakallahu wa lakum wa nabi wa nafa'ana wa yakum bima fihi min ayati wa taqabbal minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu